Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wijaya Pangestu dengan NPM 2421020062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang mana materi yang saya bawakan ini adalah materi dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy. Baik, langsung saja kita ke materi. Adapun yang materi pertama yaitu pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Kata al-hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-ahadis. Secara terminologi, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Menurut Ibni As-Subki, bagaimana dikemukakan oleh Suyuki Ismail, hadis adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Ibnu As-Subki, takrir tercakup dalam af'al atau perkataan Nabi. Oleh karena itu, tidak perlu dinyatakan pada definisinya. Pada umumnya, ulama hadis memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, atau ketetapan atau qauli, dan ketetapan atau takriri. Dengan pengertian tersebut, ulama hadis menyamakan hadis dengan sunnah. Di kalangan ulama hadis sendiri ada juga beberapa definisi yang antara lain definisi yang antara satu dengan yang lain agak berbeda. Adapun yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Ulama hadis yang lain juga mendefinisikan hadis sebagai berikut, yaitu sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Dari ketiga pengertian tersebut ada kesamaan dan perbedaan antara ahli hadis dalam mendefinisikan hadis. Kesamaan dalam mendefinisikan hadis ialah hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi hadis. Ada ahli hadis yang menyebut bahwa ihwal atau sifat Nabi sebagai komponen hadis. Ada yang menyebut tidak. Kemudian ada ahli hadis yang menyebut takrir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dan dari bentuk-bentuk hadis. Tetapi ada juga yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal atau af'alnya. Sedangkan ulama usul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara. Berdasarkan rumusan definisi baik dari ahli hadis maupun ahli usul, terdapat persamaan, yaitu memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Muhammad SAW tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Perbedaan mereka terletak pada cakupan definisinya. Definisi ahli hadis mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Sedangkan cakupan definisi hadis ahli usul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi saja, yang beda dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara.
Dengan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna hadis adalah yang pertama yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau sifatnya. Lalu yang kedua yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifatnya. Dari kedua pengertian tersebut ada persamaan dan perbedaan para ahli hadis dalam mendefinisikan hadis. Persamaannya dalam mendefinisikan hadis yaitu dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, adapun bentuk hadis itu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada hadis qauli, yang mana hadis qauli merupakan hadis yang berisi tentang perkataan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua ada hadis fi'li, yang mana berisi tentang perbuatan Nabi Muhammad. Lalu ada hadis taqriri yang berisi tentang ketetapan Nabi Muhammad. Lalu ada hadis hammi yang berisikan tentang keinginan Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir ada hadis ahwali, yang mana hadis ahwali itu merupakan hal ikhwal dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang materi berikutnya yaitu pengertian dari sunnah. Nah, sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Menurut MT Hasbi Ash-Shidiki, pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa atau lugat, bermakna jalan yang benar, terpuji atau tidak, sesuai tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah walaupun tidak baik. Berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, Nabi bersabda bahwasanya barang siapa yang mengadakan sesuatu sunnah atau jalan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala yang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan sunnah menurut istilah muhaddisin atau menurut ahli-ahli hadis ialah segala yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW dibandingkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tadi, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadis. Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagai hadis, mereka memandang dari Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau qudwah atau contoh atau teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasulullah SAW tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara atau tidak. Begitu ucapan dan perbuatan itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasulullah SAW atau sesudahnya. Adapun ulama fikih memandang sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Atau dengan kata lain, sunnah adalah sesuatu amalan yang diberikan pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Nah, lalu materi berikutnya yaitu pengertian khobar dan atsar. Nah, pertama yaitu tentang khobar. Khobar menurut lugat atau bahasa adalah bahasa yang berita yang disampaikan oleh seseorang kepada seseorang lain. Untuk itu dilihat dari sudut pendekatan ini atau sudut pendekatan bahasa. Kata khobar sama artinya dengan hadis. Menurut Ibni Hajar al-Qalani yang dikutip dari Asyuti memandang bahwa istilah hadis sama artinya dengan khobar. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu, mauquf dan matu'. Nah, ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW, sedang yang datang dari Nabi SAW disebut hadis. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadis lebih umum daripada khobar. Untuk keduanya berlaku kaidah umun wa khusunun.
mutlah, yaitu bahwa tiap-tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dapat dikatakan hadis. Lalu yang terakhir ada materi tentang yaitu pengertian atsar. Atsar menurut lugat ialah bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu dan berarti mukilan atau yang dinuklikan. Suatu doa umpamanya yang dinuklikan dari Nabi dinamai doa matsur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama sama artinya dengan khobar dan hadis. Dari pengertian ahli hadis mengatakan bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa atsar untuk yang mauquf dan khobar yang marfu. Atsar adalah sesuatu yang berasal dari tabi'in, sehingga ahli atsar disebut atsari. Dan ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khobar. Jadi secara linguistis atsar sama artinya dengan khobar, hadis dan sunnah. Menurut fuqaha, atsar adalah berita yang disandarkan kepada sahabat. Mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa syukran jazilan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.